Pasca Lebaran Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat masih tinggi. Hari kedua masuk kerja pasca libur Lebaran, ASN di Lombok Timur langsung tancap gas berikan pelayanan ke warga masyarakat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kalau informasi pertama pemirsa, pasca Lebaran Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat masih tinggi. Komoditi yang mengalami kenaikan yaitu daging sapi dan juga telur ayam. Pasca Lebaran, harga bahan pokok di pasar tradisional Lombok Barat masih meningkat tajam. Selain karena mahalnya biaya angkutan barang, melonjaknya harga bahan pokok juga disebabkan karena minimnya stok dari distributor. Kenaikan bahan pokok terjadi pada beras, kacang-kacangan, telur, daging sapi, minyak goreng, dan bumbu dapur berkisar dari 10 hingga 50% dari harga normal. Beras yang sebelumnya seharga Rp9.000 per kilogram dijual seharga Rp10.500 per kilogramnya. Telur ayam sebelumnya dijual Rp40.000 per terai, naik menjadi Rp60.000 per terainya. Sementara untuk daging sapi berkisar antara Rp120.000 hingga tembus Rp140.000 per kilonya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok diduga kena imbas tingginya permintaan akibat rangkaian kegiatan masyarakat Pulau Lombok dari hari Lebaran Idul Fitri hingga nanti Lebaran Ketupat, kendati pemerintah mengklaim harga bahan pokok masih relatif normal. Harga normalnya biasa. Oh, sekarang udah naik berapa? 60 ya. Itu per terai atau per ikat? Iya, per terai. Per terai. Tapi dengan harga mahal ini banyak pembelinya atau? Banyak. Oh, gitu. Berapa stok per hari Ibu biasanya sih? Biasanya tuh 5 liter. Persediaan Bapok salah satu minyak goreng di pasar kita. Sebenarnya kalau minyak goreng yang lainnya selain minyak kita itu kan masih cukup tersedia, ada minyak curah dan sebagainya. Nah khusus untuk minyak kita ini, nah kenapa langka? Memang beberapa hari terakhir ini itu distribusi dari pusat itu masih belum sampai. Meroketnya harga barang secara serentak diharapkan pemerintah segera mencarikan solusi agar harga kebutuhan pokok bisa stabil. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua masuk kerja pasca libur Lebaran, ASN di Lombok Timur langsung tancap gas berikan pelayanan ke warga masyarakat. Sementara itu, BPKSDM mencatat sebanyak 99% ASN masuk bekerja. Di hari kedua masuk kerja, petugas Dinas Sosial Lombok Timur langsung memberikan pelayanan ke warga yang sudah menunggu. Selain memberikan pelayanan publik, para ASN juga memanfaatkan hari kedua masuk kerja ini untuk saling memaafkan sesama rekan kerjanya. Sementara itu, petugas BKPSDM keliling ke semua OPD untuk memantau tingkat kehadiran ASN. Hasilnya sebanyak 99% ASN masuk kerja di hari kedua pasca libur Lebaran. Ya, itu rutin di setiap pasca Lebaran, di Lebaran itu, maka salah satu kegiatan BKPSDM itu atau BKD adalah mengadakan sidak tentang tingkat kehadiran ASN pasca libur Lebaran. Seperti sekarang ini kita sudah turun membuat tim untuk datang ke OPD-OPD sampai dengan ke kecamatan. Ya kalau senam itu biasa, ya tergantung nanti tingkat pelanggaran dilakukan. Dan kita harapkan seluruh ASN itu masuk pada hari ini. Nah bagi tidak masuk, kalau masuk tanpa keterangan, maka itu tentu akan kita panggil. Kalau ada ASN kita yang tidak hadir pada hari ini tanpa keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita akan panggil nanti pada hari Senin yang akan datang. Bagi ASN yang tidak masuk kerja pasca libur Lebaran, BKPSDM telah menyiapkan sanksi tegas mulai surat peringatan sampai penurunan pangkat. Sanksinya tergantung dari beratnya pelanggaran yang dilakukan ASN. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Beralih informasi lainnya pemirsa, sejumlah pegawai di kantor pemerintahan Provinsi NTB panik berhamburan keluar saat mencari tempat terbuka untuk menyelamatkan diri saat gempa mengguncang Lombok. Kepanikan para pegawai di salah satu kantor pemerintahan di Provinsi NTB terlihat begitu suara sirine peringatan tanda bahaya tsunami dibunyikan. Mereka berlarian keluar ruangan dan mencari tempat terbuka untuk menyelamatkan diri. Sementara akibat guncangan gempa yang cukup keras dan berpotensi tsunami ini mengakibatkan jatuhnya korban. Salah seorang pegawai kantor harus dievakuasi menggunakan ambulan karena tertimpa reruntuhan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kegiatan ini merupakan simulasi dan edukasi penanganan bencana dalam rangka memperingati Hari Bencana Nasional yang jatuh pada tanggal 26 April oleh Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi NTB. Hari ini adalah dalam rangka kita memperingati kebencanaan setiap tanggal 26 April ya. Jadi kita betul-betul di dalam mensikapi kebencanaan ini, khususnya di NTB, kita berpesan kepada masyarakat agar masyarakat betul-betul waspada karena NTB ini cukup seksi dengan bencana gempa, tsunami dan lain sebagainya. Bencana gempa bumi dan berpotensi tsunami serta bencana alam lainnya seperti kebakaran, banjir, dan tanah longsor disebutkan rentan terjadi dan berpotensi di Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ikhlaskan hati dalam setiap tindakan. Hadirkan cinta dalam kebaikan. Kata ikhlas selalu memberikan keberkahan dan membawa kita dalam kebahagiaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.